Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Arya Pratomo dengan 10211004. Di sini saya akan melakukan eh, proses atau visualisasi data untuk metode klasifikasi dengan menggunakan cara decision tree. Di sini yang aplikasi yang akan kami gunakan itu RapidMiner. Jadi untuk pertama-tama kita harus membuka dataset yang kita inginkan. Di sini dataset yang didapatkan berasal dari web Kaggle dengan judul College Attending Plan Classification atau klasifikasi untuk melanjutkan kuliah atau tidak. Dan untuk total datanya itu di awalnya ada 8.000. Balik ke rapid manner di sini kita akan mulai dari blank process. Tahap pertama kita akan melakukan read data. Untuk tipe data dari kami sendiri itu menggunakan tipe data CSV. Lalu di sini CSV-nya bisa untuk operator read CSV-nya bisa kita klik 2 kali dan kita pilih directory untuk data yang kita ingin pakai. Di sini saya menyimpannya di download. Untuk kami sendiri akan menggunakan 200 data dari 8.000 data total. Kalau kita bisa next saja. Nah, di sini untuk port OT kita hubungkan ke port result untuk melihat hasilnya. Kalau kita run, sebentar. Baik, lanjut. Untuk di table resultnya sendiri bisa kita lihat di sini. Untuk awalnya, jadi saya menggunakan 200 data. Saya lihat ada 200 row. Dan untuk atribut awalnya di sini ada 6 atribut. Ada student ID, gender, parent income, IQ, encourage, dan plan. Lalu kita lihat ke desainnya. Untuk tahap awal kita harus memilih atribut terlebih dahulu. Karena di sini untuk atribut student ID itu tidak digunakan ya karena hanya berisi nomor asal. Kita cari operator untuk set atribut. Oke, di sini untuk parameternya kita pilih untuk one atribut aja, lalu kita exclude karena kita ingin menghilangkan atribut dari student ID. Bisa di run. Ini kita lihat di resultnya, maka untuk kolom student ID itu hilang. Lalu kita lanjut ke bagian set row. Itu kita akan mengatur salah satu atributnya sebagai label karena tadi di awal kita belum setting sebagai label. Di sini untuk sebagai labelnya karena kita ingin mengetahui apakah siswa itu lanjut kuliah atau tidak, maka kita pilih label plan karena plan ini akan berisi dua value yaitu plan dan not plan yang dimana nanti akan mengindikasikan apakah siswa itu mau lanjut kuliah atau tidak. Nah, lalu kita lanjut target role sebagai label, lalu kita apply. Lalu kita run, maka di tab resultnya sendiri akan muncul dan ini akan di highlight dengan warna hijau dan dia sekarang berfungsi sebagai label. Setelah itu kita lanjut ke split data. Nah, di sini untuk rasio yang akan kami gunakan itu sendiri rasionya 70% 30% karena kami sudah melakukan tes sebelumnya untuk rasio yang lain itu tingkat akurasinya tidak setinggi rasio 70% 30%. Jadi di sini kita akan add entry, kita masukkan dua, yang dimana untuk atas ini berfungsi sebagai data training dan di bawah berfungsi sebagai data testing. Kita oke. Nah, untuk mengetes apakah benar, kita hubungkan dua port
partition dari masing-masing port yang ada di operator split data gabungkan ke port result. Nah, di sini akan kita lihat untuk sampelnya atau hasilnya, yang dimana ada dua ya di sini. Yang pertama ada 60 data atau 60 set, dan yang kedua ada 140 set. Jadi ada terbagi berdasarkan rasio tadi. Lalu di sini kita lanjut saja ke decision tree-nya. Kita cari untuk operator decision tree. Karena data trainingnya tadi sebesar 70% dan dia ada di port atas, maka kita hubungkan yang tadi untuk data trainingnya ke decision tree. Lalu untuk model kita hubungkan ke result buat melihat hasilnya. Nah, untuk decision tree sendiri sementara itu saat ini nanti akan dijelaskan di akhir. Nah, selain itu kita ada namanya apply model. Apply model itu sendiri untuk mengetes apakah dari dataset itu kata akurasinya seperti apa dan prediksinya seperti apa. Nah, untuk apply model sendiri itu kita menghubungkan port antara decision tree dan apply model yang portnya dengan nama sama-sama model itu. Lalu kita menghubungkan uh, bagian dari split data port partition yang dimana tadi data testing, karena kita ingin mengetes apakah dia betul atau tidak prediksinya. Lalu untuk yang label di traktor apply model kita masukkan ke result. Ya, lalu kita run saja. Nah, apply model sendiri itu uh, merupakan fungsi untuk memprediksi. Jadi di sini ada prediksinya. Di sini untuk salah satu contohnya di mana di row 1 yang awalnya dia bernilai plan, namun setelah dilakukan algoritma dijalankan, maka dia didapatkan prediction not plan dengan tingkat confidence dari not plan itu sendiri satu. Kurang lebih seperti itu untuk pembacanya. Nah, selain plan model, kita ada salah satu operator terakhir itu bernama performance. Jadi kita dapat mengetahui kesimpulan dari prediksinya yang dijalankan oleh operator plan model itu sendiri. Kita taruh sini. Nah, untuk performance itu sendiri kita hubungkan label dari apply model performance, lalu kita langsung masukkan hubungan saja port performance pada operator ini ke result. Nah, didapatkan juga, maka performance kurang lebih seperti ini. Untuk tingkat akurasi dari data set tersebut 71%, 71,67%, yang dimana untuk conversion matrix kurang lebih seperti ini. Ya, untuk prediksi plan-nya itu yang bernilai benar di prediksi dengan nilai plan itu hanya ada 13, sedangkan 12-nya itu dia memprediksinya not plan. Dan untuk nilai not plan-nya sendiri itu yang dia benar prediksi untuk nilai not plan-nya ada 30, dan 5-nya sendiri itu diprediksi not plan. Diprediksi plan. Nah, berdasarkan data tersebut, maka didapatkan presisinya. Itu untuk nilai plan-nya itu sebesar 52%, karena yang didapatkan hanya 13 dari 25, sedangkan untuk notnya 85,71%, karena yang didapatkan bernilai not plan itu 30 dari 35. Dan untuk kelas recall itu sendiri dia salah satu nilai di mana dari algoritma tadi itu uh, dia dapat memprediksi dari nilai plan atau not plan, di mana untuk nilai plan sendiri itu kemampuan prediksi sebesar 72,22%, dan untuk not plan sendiri itu kemampuannya untuk memprediksi itu sebesar 71,43%. Nah, dan untuk decision tree-nya itu sendiri kurang lebih seperti ini. Di mana untuk decision tree-nya itu di sini untuk not awalnya didapatkan untuk root node-nya itu menggunakan parent income. Parent income digunakan, kenapa menggunakan parent income? Jadi bisa di tes di sini sendiri kita melihat dulu decision tree-nya. Karena decision tree-nya menggunakan gain ratio, kita bisa mengecek weight dari masing-masing atribut sendiri. Kita cari di sini untuk fungsinya.
Lalu kita pilih untuk yang di, nah, untuk yang di sini. Karena dia setelah di split data dan telah di, ya karena dia telah di split data. Lalu kita lihat aja, di run saja. Bentar, saya kita hapus saja, gabungkan port weight-nya ini ke result untuk melihat weight dari masing-masing atributnya. Nah, di sini didapatkan untuk uh, weight tertinggi itu didapatkan oleh brand income ya, ada 0,354. Makanya di sini di pohon ya, itu menggunakan parent income. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengukur weight-nya. Lalu kita lihat lagi dari pohonnya. Nah, di sini untuk cara membaca pohonnya. Padahal di sini ada deskripsinya. Namun untuk membaca dari segi pohonnya itu sendiri, kita lihat untuk parent income yang eh, lebih dari 68.825 dolar, itu dia bernilai dapat dikategorikan bahwa orang tersebut ingin melanjutkan eh, kuliah. Sedangkan untuk yang kurang kurang dari sama dengan 68.825 dolar, itu dia kita lihat lagi untuk bagian not encourage-nya, apakah dia di masuk ke encourage atau not encourage. Jika masuk not encourage, maka dia akan langsung dikategorikan sebagai tidak melanjutkan kuliah atau not plan. Lalu untuk encourage kita lihat lagi berdasarkan parent income-nya. Sini kita lihat untuk lebih dari 20.610 dolar, maka dia dapat masuk di kategori plan atau melanjutkan kuliah. Sedangkan untuk kurang dari 20.610 dolar itu masuk ke kategori non plan atau tidak melanjutkan kuliah. Mungkin kurang lebih itu saya visualisasi dari klasifikasi dengan menggunakan decision tree pada aplikasi Rapid ANR. Jika terdapat kesalahan ke atas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.